Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ini evaluasinya. Yang pertama, ketika Daud dalam pengembaraan, Yonatan menemui dia di mana? Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan Yonatan kepada Daud? Yang ketiga, di manakah letak Koresa itu? Mari anak-anak, kita akan menghafal ayat hafalan dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gampang ya? Sekali lagi yuk. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita menolong bukan supaya kita masuk surga, tetapi kita memenuhi hukum Kristus sebagai ungkapan syukur kita kepada Kristus yang sudah mengasihi kita. Yuk kita nyanyi Aku Anak Terang. Pakai gerakan ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, anak yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Mari kita menjadi terang, jadi berkat bagi banyak orang ya. Nah anak-anak, masih ingatkah cerita Daud yang keluar dari Kehila? Kenapa keluar dari Kehila? Karena rupanya penduduk Kehila ingin menangkap dia walaupun sudah ditolong oleh Daud dari serangan Filistin. Orang Kehila mau menangkap Daud bersama pengikutnya dan akan diserahkan kepada Saul. Tetapi Tuhan begitu mengasihi Daud sehingga Tuhan memberitahu kepada Daud dan Daud keluar dari kota Kehila bersama 600 orang. Nah anak-anak, Daud tinggal di padang gurun Sif di Koresa. Nah anak-anak, mereka tinggal di sana. Daud penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Takut Pak, ada mata-mata yang memberitahu kepada Saul di mana dia berada. Sehingga di tengah ketakutannya dia hanya berdoa, Tuhan lindungi aku, lindungi pengikutku. Nah anak-anak, di luar dugaan Daud, ternyata Yonatan mengetahui keberadaan Daud. Ada pesuruh dari Yonatan memberikan kabar. Yonatan, tahu nggak kalau Daud berada di gurun Sif di Koresa? Nah, dia tinggal di sana. Oh ya, kalau begitu kita secara diam-diam kita ke sana yuk. Aku kangen dengan Daud. Nah, akhirnya Yonatan menemui Daud. Dan memang betul anak-anak, begitu senangnya Daud menerima kedatangan Yonatan. Mereka sangat mengasihi bukan satu dengan yang lain. Dan Yonatan memberikan kekuatan. Daud jangan takut. Tuhan menjaga engkau, menjaga pengikutmu. Sehingga
ayahku Saul tidak akan bisa menangkap engkau. Tuhan menolong engkau. Dan ingat ya Daud ya, kalau sampai kamu suatu kali menjadi raja bagi Israel ini, biarlah aku jadi wakilnya ya. Iya. Nah anak-anak, dengan kedatangan Yonatan, Daud dikuatkan imannya, dikuatkan kepercayaannya, kebersandarannya kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka saling berpelukan. Sekali lagi mereka mengikat janji akan setia satu dengan yang lain. Nah anak-anak, setelah itu Daud segera kembali ke daerah Koresa di padang gurun Sif itu. Dan Yonatan pulang ke rumahnya. Tapi dari sini kita melihat Yonatan menguatkan Daud. Kita lihat video ini ya. Nah, dari video ini kita harusnya sama seperti anak ini. Melihat temannya yang menggunakan kaki yang palsu, bukan dibully, tapi dikasihi dan diterima. Sama seperti Yonatan, menerima Daud dan memberikan dukungan di saat Daud kesusahan. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk saling menolong satu dengan yang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Jawab ya. Selamat hari Minggu.